Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita akan bahas mengenai SKB kesehatan, khususnya soal-soal kebidanan. Oke, sebelum bahas soalnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, segera di-subscribe ya. Terima kasih. Soal yang pertama, seorang ibu hamil 32 tahun P0A0, 30 minggu datang ke BPM dengan keluhan keluar darah banyak dari jalan lahir berwarna merah segar. Tidak ada rasa nyeri perut. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 80, pernapasan 17 kali per menit. KU lemah pucat. Apakah diagnosanya? A. Plasenta previa, B. Solusio plasenta, C. Hipotensi, D. Anemia berat, E. Abortus insipiens. Oke, ini merupakan tanda gejala dari plasenta previa, yaitu mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir berwarna merah segar dan tidak ada rasa nyeri perut. Kalau solusio plasenta, ini ditandai dengan keluarnya darah merah kehitam-hitaman. Hipotensi juga bukan, anemia berat juga bukan, abortus insipiens juga bukan. Jadi jawabannya adalah plasenta previa. Soal yang kedua, Nyonya I umur 23 tahun, G1P0A0, hamil 40 minggu, janin tunggal intrauterin dengan letak kepala, TFU 39 cm, saat ini dalam proses persalinan kala 2. Setelah kepala janin lahir, bahu anterior macet di simfisis pubis. Selama hamil, ibu tersebut mengeluh banyak makan, minum, dan ngemil. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Oke, ini di soal dia sudah masuk persalinan kala 2. Kepalanya udah lahir tetapi bahunya belum lahir nih, bahu anteriornya macet di simfisis pubis. Ini merupakan gejala dari distosia bahu. Jawabannya B. Soal nomor 3, Nyonya N umur 28 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke BPM dengan hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, pernapasan 20, nadi 82. TFU-nya 36 cm, DJJ 136 kali per menit, dan kepala sudah memasuki PAP. Pada kasus di atas, TBJ Nyonya N adalah, oke, di video sebelumnya saya sudah memberitahu bagaimana cara menghitung tafsiran berat janin. Nah, ini karena dia sudah masuk ke dalam PAP, ini berarti TFU 36 cm dikurangi 11, kemudian dikali 155. Jadi hasilnya adalah 3.875 gram. Nah, ini berat bayinya. Oke, jawabannya adalah C. Soal nomor 4, Nyonya E G6P3A2 umur 35 tahun, hamil 29 minggu datang ke RS dengan keluhan perdarahan pervagina merah kehitam-hitaman, nyeri perut menetap. Kemudian gerakan janin melemah, tekanan darah 120/80, nadi 80, suhu 37 derajat Celcius. Nah, diagnosanya apa? Oke, ini kayak soal nomor 1 tadi. Yang pasti ini kalau sudah darah merah kehitam-hitaman, nyeri perut menetap, ini adalah solusio plasenta. Jadi langsung aja jawabannya E. Soal nomor 5, seorang wanita usia 29 tahun telah melahirkan bayi sehat dan normal di BPM. KU-nya normal, TTV juga normal. Kemudian saat ini tangan menegangkan tali pusat, tangan kiri menekan di atas simfisis pubis. Tali pusat tidak masuk lagi ke dalam vagina atau sudah lepas. Apakah metode pengeluaran plasenta yang dilakukan oleh bidan? A. Kushner, B. Kane, C. Strassman, D. Duchan, E. Schutze. Ini adalah Kushner, di mana tangan menegangkan tali pusat, tangan kiri menekan di atas simfisis pubis. Bila tali pusat tidak masuk lagi ke dalam vagina, berarti plasenta telah lepas. Kalau Klein, ini ibu diminta untuk mengejan, tali pusat dia akan turun. Jika tidak mengejan, tali pusat akan masuk lagi atau belum lepas. Nah, jika Strassman, ini tangan kanan mengangkat tali pusat. Bila dia bergetar, artinya dia belum lepas. Kemudian tangan kiri mengetok fundus uteri. Kalau Duchan, ini ada semburan sebelum plasenta lahir.
Kemudian kalau Skurze itu ada semburan setelah plasenta lahir. Nah, jadi jawabannya A, Kushner. Soal nomor 6, seorang bayi berusia 9 bulan dibawa oleh ibunya ke klinik bidan untuk didapatkan imunisasi campak. Hasil pemeriksaan, berat badan 7.500 gram, kondisi bayi sehat dan belum pernah menderita campak sebelumnya. Bagaimanakah cara penyuntikan imunisasi tersebut? A. Subkutan, B. Intravena, C. Intrakutan, D. Intramuskular, E. Oral. Kalau imunisasi campak ini dilakukan dengan cara penyuntikan subkutan. Untuk lebih lanjutnya, di video sebelumnya saya sudah ada bahas mengenai imunisasi. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 7, seorang perempuan berusia 26 tahun datang ke rumah sakit mengatakan melahirkan anak pertamanya 40 hari yang lalu, belum pernah menggunakan kontrasepsi sebelumnya. Hasil pemeriksaan terdapat varises dan hipertensi. Alat kontrasepsi yang cocok untuk ibu tersebut adalah A. Kondom, B. IUD, C. Pil, D. Suntik 3 bulan, E. MOW. Oke, jika ibu terdapat varises atau hipertensi, maka ibu ini tidak bisa menggunakan alat kontrasepsi yang mengandung hormonal. Jadi jawabannya adalah IUD. B. Nomor 8, seorang ibu hamil G4P3A0 usia 27 tahun hamil ATRM datang ke Polindes dengan keluhan kejang-kejang pada pemeriksaan tanda vital diperoleh tekanan darah 190/110. Muka tangan kaki itu udem. Pada pemeriksaan VT terdapat pembukaan 5 cm. Apakah yang harus dilakukan bidan sebelum ibu dirujuk ke rumah sakit? Udah pasti kita lakukan dengan pemberian MgSO4. Jawabannya adalah A. Ini adalah penanganan. Nomor 9, Ibu Dina 24 tahun G1P0A0 datang ke klinik bidan dengan keluhan keluar flek hitam dari alat kelamin sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di atas simpisis. Inspikulo keluar dari OUI dan tidak ada pembukaan. Berdasarkan kasus di atas, diagnosanya ini adalah abortus insipiens karena dia belum ada pembukaan dan ini masih aman, masih bisa diselamatkan. Jawabannya C. Nomor 10, 2 minggu kemudian Ibu Dina datang lagi ke klinik bidan, belum mengeluarkan jaringan. Perut mulas dan hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 90. Hasil pemeriksaan dalam teraba jaringan. Diagnosanya adalah, nah ini sudah teraba jaringan, artinya sudah ada pembukaan. Terus ini adalah abortus incomplete karena dia sudah ada nih jaringannya yang keluar. Jawabannya adalah E. Oke teman-teman, ini adalah soal yang terakhir. Saya berusaha menjelaskan dengan sesimpel mungkin. Saya harap teman-teman dapat mengerti. Jika terdapat kesalahan, silakan tambahi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.